dosennya apakah tetap ada perkuliahan atau tidak. Tetapi perkuliahan yang pagi itu tetap. Saya sudah tanya dengan Pak Makmuri karena saya berpikir apakah memang perdana akhirnya semua hari ini nggak ada. Ya tidak, hari ini tetap ada ya di perkuliahan awal ini. Ya Ibu mulai saja. Mudah-mudahan hari ini hanya hari pertama saja yang ada kendala, ada sedikit miskomunikasi, tetapi kemudian untuk minggu depan Ibu minta semuanya sudah bisa kita mulai dengan tepat waktu. Kemudian PJ-nya siapa? Jadi Ibu bisa menghubungi PJ-nya saja. Tadi Ibu mengambil, Ibu lupa, sepertinya Hairunisa yang jadi PJ yang lalu ya? Iya Bu, saya Ya, nah kemudian tapi yang muncul itu Laili lebih dulu, maka Ibu hubungi Laili karena sampai tadi pagi mau perkuliahan belum ada yang hubungi Ibu. Itu yang Ibu iya, itu udah oke, sudah. Sekarang yang penting kita mulai ke depan. Sudah 8, tinggal 1 orang yang belum hadir. Oke, Bu Meli itu nanti pertemuan sesudah UTS itu dengan Ibu Meli. Awalnya dengan Ibu, nanti Ibu share rencana perkuliahan kita, juga materi-materinya. Sebenarnya judulnya bukan PMRI ya, nanti mungkin akan diperbaiki. Yang benar adalah kalau disingkat adalah PMR. Pendidikan matematika yang realistik, ya pembelajaran matematika realistik, pembelajaran ya. Tetapi di dalam pembelajaran matematika realistik itu yang ada di Indonesia itu nanti yang disebut dengan PMRI. Jadi seakan-akan kita mempelajari PMRI secara keseluruhan, yaitu pendidikan matematika realistik Indonesia. Untuk mata kuliah judulnya adalah pembelajaran matematika realistik. Ya, jadi tolong dijawab dulu, sudah ditentukan PJ-nya siapa? Kemudian hubungi Ibu. Ganti atau tidak? Baik Bu, saya saja sebagai PJ-nya Bu. Maaf, siapa ini? Laili Bu. Oh, Laili jadi begitu, PJ. Oke. Laili saja Bu. Iya. Kalau yang lalu Anda menjadi PJ apa sih? Kalau semester kemarin saya Bu Inai atau saya Bu maksudnya? Enggak. Kalau di sini Ibu tulisannya ada tulisan Laili PJPM S2 2020. Tapi kemudian berubah menjadi Hairunisa waktu itu. Iya Bu, betul. Soalnya waktu itu kan semester 1 saya PJ-nya Bu Pinta sama Bu Mei. Terus dibagi 2, saya yang Bu Mei, Bu Ina yang Bu Pinta, seperti itu. Oh, itu waktu itu mata kuliah 2 langsung apa ya? Evaluasi kemarin ya. Evaluasi dengan Ibu Yayu kemarin semester 2 Anda. Semester 1 orientasi apa? Bu. Orientasi apa? Kalau nggak salah. Orientasi atau metodologi gitu. Oh, tapi bukan metodologi penelitian pendidikan? Iya, sepertinya itu Bu antara waktu semester 1. Iya, semester 1. Di Juli Desember 2020 ya? Iya, betul Bu. Seperti yang sekarang. Oke, nah ini yang semester 3. Jadi 3 semester berturut-turut, yang semester 1 Ibu dengan Bu Mel, kemudian semester 2 Ibu dengan Ibu Yayu, sekarang sudah profesor ya, Profesor Wardani Rahayu, kemudian hari ini Ibu dengan Ibu Meli lagi. Nah, kalau Ibu Meli itu benar-benar S2-nya ya. Ya, benar-benar S2-nya mengambil materi tentang realistik di Belanda, langsung di Freudenthal-nya. Jadi nanti Anda bisa dibimbing yang lebih dalam pada saat Anda sebenarnya sudah uji coba ke sekolah-sekolah. Jadi kalau ini bukan daring, sebenarnya Anda harus ke sekolah untuk melakukan uji coba bagaimana yang disebut dengan pembelajaran matematika yang realistik. Tetapi nanti jika di akhir-akhir perkuliahan belum bisa ke sekolah, mungkin dicari teknik lain. Tetapi kalau bisa Anda sudah ke sekolah dan bertemu dengan 1-2 siswa ya, jadi
kalau PMRI itu kan kualitatif, kalau memang Anda jadikan sebuah penelitian, itu cukup dengan 1-2 siswa saja Anda ketemu dan kemudian materinya diberikan, kemudian diberikan laporan seperti apa sih hasil dari pembelajaran yang realistik itu terhadap anak yang Anda temukan atau Anda ajar beberapa saat tentang pendidikan matematika realistik ini. Pembelajaran ya. Oke. Jadi sudah dijawab, Laili jadi ketua PJ-nya, dan sekarang sangat tertib karena UNJ sudah unggul, kita harus tertib dalam absen. Jadi nanti Laili akan dikirim oleh Ibu bagaimana absen untuk semester 115, untuk setiap selesai mata kuliah ini langsung mengisi absen tadi. Nah, kalau untuk absen kehadiran, itu nanti kita bukan lagi menggunakan MCL. MCL itu buatan FMIPA, punya FMIPA, tetapi dengan cara Moodle yang sama, kita gunakan LMS, Learning Model System. Gitu ya, Learning Model System itu milik UNJ. Sehingga kita perkuliahannya nanti benar-benar di-pool tugas-tugas Anda akan dikirim ke sana persis seperti MCL, tetapi karena itu di LMS itu bisa diakses oleh UNJ langsung. Bahwa perkuliahan kita ada tugas, ada UTS, ada UAS, ya soalnya ya Anda kerjakan dan kemudian penilaiannya juga ada di situ. Nah, itu semuanya di LMS. Nanti untuk LMS itu sebenarnya sama persis, hanya kita pindah dari MCL. Mungkin nanti akan dibantu nanti untuk masuk pertama kali ke LMS oleh Pak Agus jika kita sudah semuanya siap di LMS. Karena Ibu juga memindahkan semua materi yang sudah ada di MCL dipindahkan dulu ke LMS. Ya. Nah, yang harus adalah begini Leli, kalau sekarang yang hadir adalah, jadi itu sangat link ya, yang hadir sekarang 9 orang, 9. Yang hadir adalah 8 orang ya yang hadir. Nah, pada saat nanti Laili menuliskan 8 orang, Ibu juga harus sesudah ini Ibu langsung lapor perkuliahan Ibu. Itu juga harus 8. Kita tidak boleh beda kehadiran. Nah, bedanya nanti kalau sudah kalau sekarang kan kalau cuma 9 orang mudah, Ibu tinggal tanya siapa yang tidak hadir. Tapi kalau untuk kehadiran terlambat atau tidak terlambat itu tolong di LMS. Jadi di LMS persis seperti di MCL. Kehadiran 30 menit pertama dianggap hadir. Begitu di atas 30 menit itu dianggapnya terlambat. Itu masih dianggap hadir. Tetapi mungkin 35 atau 40 menit baru hadir, itu Anda boleh mengikuti perkuliahan, tetapi untuk di absennya dianggapnya tidak hadir. Dianggapnya absen, maksudnya dianggap tidak masuk. Nah, walaupun di sini nanti seperti saat ini terlihat 8 orang hadir, tetapi untuk Laili dengan untuk yang minggu depan, Ibu harus melihat dulu di LMS. Apakah di LMS semuanya dianggap hadir karena memang sebelum 30 menit sudah absen, atau ada yang memang sesudah 40 menit baru absen itu dianggap tidak hadir. Maka yang tidak hadir itu harus dibuat pada form 06 itu dianggapnya tidak hadir. Karena nanti yang terbaca di LMS mahasiswa yang 40 menit itu dianggapnya sebenarnya tidak hadir, tapi di perkuliahan tetap boleh masuk begitu. Jadi nanti kalau walaupun di sini tertulis 8 orang yang masuk, tetapi yang terlambat 2, terlambat dalam arti terlambat lebih dari 40 menit, maka Leli harus menulis yang hadir hanya 6 ya, dari 8 hanya 6. 2 itu siapa? Itu yang dicatat langsung di form 05 dan 06-nya. Di form 05, maaf, di form 06 diberi tanda silang bahwa 2 yang ini dianggap tidak hadir. Begitu. Karena nanti link dengan LMS-nya bahwa 2 nama itu sebenarnya tidak hadir di hari itu. Dianggap tidak hadir. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau nanti Leili menulis 6, Ibu juga harus menulis 6.
Karena kita sama-sama nanti itu semuanya karena semuanya sudah connect, itu akan diperlihatkan kenapa bisa seperti ini. Kalau mahasiswa sedikit tidak apa-apa, begitu yang 40-an, nah Ibu tidak bisa melihat siapa yang muncul lebih dulu atau yang belakangan karena tidak terlihat. Kalau ini kan terlihat, 4 terlihat di layar, 4 masih ada di dalam di tulisan di sini. Itu Ibu masih bisa melihat di sini. Perkuliahan ini akan lebih mudah ya. Oke, Ibu akan share dulu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu, Leili? Untuk Bu, link LMS-nya Ya. di mana ya? Link LMS nanti disiapkan oleh Pak Agus. Nanti mungkin untuk minggu depan. Untuk hari ini belum dulu. Karena admin LMS-nya saja masih masih dipadati oleh permintaan dosen-dosen yang memang semuanya harus pindah ke LMS. Ya, ini Ibu baru lihat lagi. Siapa ini? Muhammad Wildan. Ya, betul. Muhammad Wildan. Dias, kemudian Leili, Risa, Roselyn, dan Hairun Nisa. Yang dulunya S1 di UNJ juga Hairun Nisa dengan Roselyn ya? Iya, Bu. Nah, ada satu lagi tidak? Pak Makmuri bertanya, siapa saja yang dari S1 UNJ? Hanya berdua? Sebenarnya bertiga, Bu, sama si siapa ya namanya? Aduh, lupa. Siapa kalian? Ada 3 kan? Astrianti Desinia, Bu. Tapi jadi PNS, Bu. Jadi nggak ini lagi. Nggak bisa kuliah jadi ya, karena langsung. Jadi di sini kalau gitu mahasiswanya memang jadi 8 atau memang jadi tetap 9? Jadi 10, Bu. Oh, dari 10 jadi? Dari 11 jadi 10, Bu. Oh, dari 11 jadi 10. Nah, sekarang berarti yang belum hadir 2, ya kan? Karena sekarang baru 8. Oke, Ibu share sebentar. Ini apa? Oke. Sekali lagi tolong nanti diingatkan mata kuliahnya adalah pembelajaran matematika realistik. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ibu tulisnya pembelajaran. Oke, benar ya. Nah, ini adalah silabusnya. Maaf, bisa ada yang beritahu Ibu, Ibu ini kenapa kecil ya? Ibu nggak suka kecil begini. Bagaimana supaya di Ibu juga besar? Mungkin di double klik, Bu, layarnya. Iya, ini udah di double klik, tapi tetap dia seperti tampilan Ibu melihat layar sebelum dan sesudah, tapi malah Ibu tidak bisa baca. Sebentar ya, oke, sudah bisa. Ya. Jadi pembelajaran matematika realistik itu adalah mata kuliah pilihan. Sebenarnya mata kuliah pilihan itu kalau kelas Anda itu besar atau dulu pernah mahasiswa S2-nya itu yang lain kalau bisa tolong nanti di akhir Ibu akan melihat satu persatu dengan membuka kamera. Oke, nah sekarang ini mata kuliah pilihan. Sebenarnya mata kuliah pilihan satu lagi adalah high order thinking. Tapi kenapa dipilihkan yang ini? Karena masih mencari pengganti dari pengajarnya, yang itu pengajarnya adalah dulu almarhum Pak Anton Nornia. Nah, sepertinya belum sempat untuk dikaderisasi, jadinya masih dipelajari dengan cermat dulu mata kuliah itu untuk kemudian ada dosen pengampu berikutnya, begitu ya. Sepertinya Pak Tian sudah mulai, tapi Pak Makmuri masih menentukan pilihannya yang ini.
ini dulu, maksudnya karena kalau ini Anda bisa gunakan untuk tesis Anda. Jika Anda tertarik dengan cara memaparkan penelitian dengan kualitatif design research, Anda bisa gunakan salah satunya adalah dengan menggunakan pembelajaran matematika realistik ini. Karena bisa juga selain realistik bisa kontekstual, bisa dengan LKS terbimbing itu juga semuanya bisa sebenarnya realistik karena yang diperlukan adalah materinya realistik. Kalau PMRI ini adalah pendekatannya, di mana ada 5 karakteristik yang harus tahap per tahapnya itu dilakukan. Itu bedanya dengan kalau Anda menggunakan kontekstual inquiry biasa ya. Nah, setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami konsep, prosedur, dan aplikasi pembelajaran matematika realistik, baik tingkat dasar, tingkat menengah, dan merancang pembelajaran matematika realistik yang kontekstual dan inovatif. Nah, yang di bawah itu yang merancang pembelajaran matematika realistik yang kontekstual dan inovatif. Di situ yang kalau tidak sedang menggunakan daring seperti ini, Anda benar-benar ke sekolah dan itu di syuting, di foto dan segala macam. Yang tidak punya sekolah biasanya ini berkelompok bersama-sama dengan teman Anda yang memang punya kelas karena biasanya ini udah pada guru semua kan. Nah, mengapa mulai dari realistik itu dari tingkat dasar baru maupun tingkat menengah? Karena memang realistik matematik ini awalnya adalah terfikir untuk tingkat menengah saja. Pada tahun 2000 itu kan masuk ke Indonesia. Nah, terpikirnya hanya untuk SD saja, di mana semua pembelajaran harus dari yang nyata dan seterusnya. Tetapi sesudah dicermati, ternyata matematika realistik itu akhirnya bisa juga ke tingkat SMP dan bahkan ada yang mencoba untuk di SMA. Ya. Istrinya Pak Anton itu termasuk yang mencoba desain research menggunakan PMRI untuk tingkat SMA dan berhasil ya. Nah, ini deskripsinya. Maka pembelajaran realistiknya di SD, SMP dan SMA. Kemudian tren pendidikan matematika terkini ditinjau dari segi teori maupun praktik secara kontekstual. Maksudnya tren pendidikan matematika terkini bukan secara daringnya ya, tetapi justru ada apa di sekitar kita. Dulu pada awal-awal tahun 2000 lagi tren sekali busway. Itu baru-barunya busway. Jadi semua kontekstualnya itu kadang-kadang merujuk ke busway. Nah, sekarang apa mungkin yang terbaru apa sih yang di sini baru selesai Olimpiade misalnya. Terus nah yang sedang seperti itu bisa dimasukkan di dalam teori maupun praktik supaya bisa sangat kontekstual dan realistik ya. Nah, yang kajiannya adalah sejarahnya, teorinya, prinsip dan karakteristiknya. Kemudian konteks dan karakteristiknya itu yang dijabarkan. Ada konteks, phenomenological exploration, modelnya itu using modelsnya ada yang symbols for progressive mathematization. Ada yang using models and symbols ya itu untuk model dari realistiknya. Awalnya adalah model. Sesudah itu secara vertikal kita buat menjadi simbol. Nah, kontribusi siswa itu maksudnya adalah siswa pada saat sedang menggunakan pembelajaran matematika realistik, guru itu hanya memberikan LKS, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga dia bisa menggunakan pikirannya sendiri, own construction. Dan dia produksi kemudian, oh saya temukan ini, dan kemudian kalau gitu rumusnya ini. Nah, hal-hal yang seperti itu biasanya kalau logika membuat bilangan aritmatika, barisan aritmatika, deret geometri. Nah, itu biasanya on construction, di situ anak-anak mengkonstruksi sendiri, dan dia akhirnya bisa memproduksi. Dan kadang-kadang ada juga yang bisa sampai menemukan rumus. Jadi tidak diberikan rumus tentang bola misalnya, kalau di SMA atau di SMP bola suruh cari sendiri. Tapi guru menyiapkan segala macam yang disebut dengan ini interactivity. Jadi siswa itu aktif sekali
atas pekerjaan yang diberikan oleh guru, sehingga dia menemukan sendiri apa yang mesti dia dapat dari materi matematikanya using students' own construction. Maksudnya siswa yang menemukan itu biasanya guru ambil suruh ke depan, kemudian dia menerangkan kepada teman-temannya apa yang dia dapat. Maka artinya guru menggunakan apa yang ditemukan oleh salah satu siswanya, kemudian dia disuruh ke depan dan disebarluaskan ke teman-temannya. Jadi gurunya hanya menjadi fasilitator dan kemudian memperbaiki sedikit-sedikit apa yang dipaparkan oleh siswa yang di depan kelas. Tapi siswa itu sudah mendapatkan lebih dulu. Bagaimana dia mendapatkan? Dia tadi interaktivitasnya dibuat oleh guru dan guru berharap dari setiap aktivitas yang dirancang oleh guru itu kemudian terrealisasi oleh 1 atau 2 anak itu sudah cukup. Karena kemampuan mereka beda-beda kan, tetapi jika siswa yang menerangkan di depan tentang sebenarnya keliling lingkaran tuh gampang nyarinya, pi itu apa dan seterusnya, itu kalau temannya sendiri yang mengajarkan itu biasanya menjadi jauh lebih mudah. Dan yang terakhir dari konteks, dari karakteristik matematik itu, PMRI adalah interaktif, keterkaitan, entertainment. Keterkaitannya itu yang tadi, kalau kita sudah mau ke realistik, maka semua materi harus berkaitan. Kalau memang ada parabola, itu di kehidupan sehari-hari itu parabola apa ya? Kalau ada persegi atau ada macam-macam, bahkan sampai UN, SN, apa namanya, tentang barisan dan ini di kehidupan sehari-hari itu apa? Dan ternyata kalau dicari itu sebenarnya ada. Dan banyak juga bagian-bagian dari matematik yang sesudah diamati atau dicermati secara realistik, dia bukan seperti yang banyak di buku-buku. Nah, itu banyak kemudian diperbaiki itu. Nah, kemudian, bagian yang kata serta hipotesis lintasan belajar atau hypothetical learning trajectory dan analisis retrospektif, itu adalah bagian jika Anda menggunakan design research sebagai tesis Anda. Tetapi di sini Ibu perlukan, Ibu tambahkan di situ bagaimana dari sebuah kenyataan nyata kita buat menjadi sebuah matematika, jadi sebuah konsep atau konsep matematika, dan kemudian kita jadikan hipotesis untuk menjadi sebuah tesis design research. Nah, maka kita perlu tahu juga bagaimana menyusun hipotesis lintasan belajar dari sebuah masalah yang ada di lapangan, kemudian Anda angkat menjadi rumusan masalah, menjadi fokus penelitian, kemudian Anda gunakan hipotesis. Nah, 2 yang terakhir itu sebenarnya di luar pembelajaran matematika, tetapi akan berguna untuk Anda kalau Anda mau menulis dalam bentuk desain research. Maka nanti di awal itu yang Ibu tekankan, bahwa Anda harus bisa memahami ini semua dari fakta-fakta di lapangan. Nah, fakta yang di lapangan jelas Ibu akan meminta Anda semua nanti mencari skripsi atau tesis dari kakak-kakak tingkat di S2 atau bisa juga mahasiswa S1 yang yang menggunakan desain riset sebagai skripsinya. Kekurangan kelebihan dari skripsi yang ada itu tidak menjadi masalah, yang inti diambil adalah apa konteksnya, apa modelnya. Kemudian pada saat sedang pembelajaran interaksi apa sehingga kemudian siswa bisa menemukan konsep atau menemukan rumus yang diminta oleh guru. Nah, itu yang nanti akan dipelajari oleh Anda semua, karena kita sudah diminta untuk pembelajarannya adalah case based learning. Bahkan di bagian akhir kalau sebenarnya Anda ke sekolah itu adalah project based learning. Ya. Dengan UNJ unggul semuanya harus lebih dari yang kemarin. Nah, kompetensi inti dari mata kuliah ini mampu menganalisa isi tujuan kurikulum matematika dan mampu mengidentifikasi problem pembelajaran matematika SD, SMP, SMA. Berarti ini lihat kurikulum lagi, tapi karena sudah lewatin S1-nya udah ada PPEP, sudah pernah lihat kurikulum, rasanya kita tidak lagi terlalu melihat ke kurikulum.
mampu menggunakan teori pembelajaran matematika terkini untuk mencari alternatif solusi dari problematika tersebut, maksudnya matematika konsep apa, disusunkan secara realistik dan kontekstual. Mampu merancang pembelajaran. Nah, lagi-lagi di sini mampu merancang pembelajaran di akhir ya, dan yang mengedepankan keaktifan peserta didik dan juga inovatif sehingga tercapai tujuan kurikulum. Maksudnya mau pakai model pembelajaran apapun, sebenarnya tujuan kurikulum itu harus tercapai. Jadi tidak sebenarnya menggunakan PMRI itu tidak mengganggu tercapainya kurikulum. Hanya saja memang untuk pembelajaran PMRI itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari cara pembelajaran konvensional biasa. Nah, di sini tulisannya tugas kelompok ya, tetapi di nomor 1 karena ini hanya hanya bersepuluh, maka tidak tugas kelompok, tetapi tugas sendiri-sendiri menelaah skripsi atau tesis jenisnya design research yang menggunakan PMRI sebagai pendekatan. Jadi jangan cari yang pendekatannya bukan PMRI, yang tadi seperti tadi kontekstual atau LKS terstruktur, itu sebenarnya semuanya bisa untuk desain research. Nah, yang dengan ibu itu adalah yang nomor 1. Nah, yang nomor 2, 3, 4 itu 2, 3, 4 itu dengan Ibu Mel. Tetapi kemungkinan membuat RPP dengan dasar PMRI harus terlihat gini-gininya dan kemudian diuji cobakan, ini yang kemudian menjadi perbincangan atau diskusi atau Anda tentukan lagi nanti dengan Ibu Mel seperti apa. Nah, yang tugas kelompok Ibu yang nomor 1 itu tidak jadi kelompok. Ibu minta satu orang mencari skripsi atau tesis dari siapa, kemudian kita akan telaah, Anda yang telaah dan kemudian Anda presentasikan di satu persatu. Bagaimana yang seperti tadi. Nanti minggu depan kita masih akan tentang sejarah dan teori, mungkin akan lebih dalam lagi. Ya, jadi ini 2, 3, 4 itu jika daring, jika tidak daring, tetapi nanti kalau daring berarti lain lagi. Nah, ini yang tugas kelompok tadi, yang nomor 1, ini kenapa ada kesalahan seperti tadi maaf, ini kalau jika kelas kita tatap muka dan jika ini kelasnya daring, sudah disiapkan seperti ini. Nah, jika sudah kelasnya adalah daring, nah nomor 1-nya tetap, tapi nomor 2 RPP-nya itu yang diminta adalah LKS yang interaktif. Terus kemudian diuji cobakannya hanya dengan PJJ. Nah, ini mohon yang punya kelas kalau bisa bersama teman-teman, makanya berkelompok, itu bisa mencobakan LKS-nya. Sehingga di sini yang lebih ditekankan adalah LKS-nya. Dan kemudian membuat laporan yang berupa analisa jawaban siswa untuk melihat proses berpikirnya. Nah, lampirkan foto jawaban siswa dan analisis Anda, itu biasanya PJJ-nya juga sebagai bukti bahwa Anda memang melakukan PJJ, kalau masih daring. Ya, jadi tetap membuat RPP, tetapi kemudian yang diuji cobakan untuk bisa melihat tadi secara konteksnya, secara anak menemukan atau tidak, itu dari LKS, dari jawaban-jawaban siswa. Ya, Anda sudah tahu bahwa pendekatan ibu orang dewasa, tetapi kemudian tetap saja jika Anda seperti tadi belum ada hubungan dengan ibu dan seterusnya untuk awal perkuliahan, terpaksa ibu menggunakan juga pendekatan yang bukan orang dewasa. Sebenarnya kalau yang seperti orang dewasa ya kita sudah tahu bahwa hari ini ada perkuliahan, ya kita mulai begitu ya. Nah, metode pembelajaran sekarang ditambah dengan case-based learning, bukan hanya active learning, bahwa case-based learning-nya itu harus terlihat terlaporkan di dalam LMS nanti, bahwa Leili mengambil tesisnya siapa, sesudah dibaca, Leili kemudian bisa menganalisa apa konteksnya, apa modelnya, apa simbol yang kemudian didapat dari model tadi dan seterusnya. Nah, ini terekam semuanya nanti di LMS. Maka
Ibu akan lapor bahwa metode yang kita gunakan adalah case-based learning. Kalau Anda bisa sampai ke lapangan, itu menjadi project, karena Anda benar-benar bertemu dengan orang. Tapi kalau misalnya dengan bertemu PJJ saja juga dianggap project, maka ini Ibu akan tambahkan bahwa kita dengan Ibu case-based learning, tapi dengan Ibu Meli mungkin menjadi project-based learning. Penilaiannya jadi berubah juga. Yang tertulis ujian tengah semester itu hanya 30%. Selebihnya itu adalah berupa presentasi dan segala macam. Bahkan tidak ada UAS. Karena yang lebih dipentingkan adalah bagaimana Anda bisa membuat LKS, ya, kemudian diuji cobakan atau diterapkan kepada siswa, PJJ atau tidak, dan kemudian Anda bisa menganalisa apa hasil dari yang anak jawab, dari soal-soal yang Anda buat, dari RPP yang Anda buat, kemudian soalnya juga Anda buat. Secara ada syaratnya bahwa soal-soal untuk di PMRI itu soal-soalnya harus open-ended. Ya, soal-soalnya itu harus open-ended. Jadinya beda memang. Anak itu tidak menemukan soal jawaban hanya tepat satu, itu tidak. Jadi dia harus bisa, kita sebagai guru harus bisa mempunyai kreasi supaya anak bisa menjawab lebih dari satu. Itu juga tantangan buat kita, dan itu termasuk bagian dari desain research, sehingga memang bisa dijadikan, kalau PMRI ini bisa dijadikan tesis. Nah, ini adalah jadwalnya. Sekarang 25 Agustus, itu pendahuluan dan pemaparan materi. Kemudian untuk minggu depan Ibu baru akan memperdalam lagi tentang sedikit sejarahnya, kenapa PMRI namanya, walaupun mata kuliahnya PMR, ini juga menjadi PMRI, dan teori dari PMRI. Nah, sesudahnya di September tanggal 8, 15, 22, berapa lagi tuh? 29, dan kemudian 6 Oktober, itu 1, 2, 3, 4, 5, kan 5 pertemuan, maka satu hari atau satu pertemuan itu 2 mahasiswa yang tampil, karena yang ditampilkan itu adalah tadi mempresentasikan, tapi bukan kelompok ya, maaf Ibu belum ganti itu, presentasinya individu karena mahasiswanya sedikit, itu mempelajari satu skripsi atau tesis, dan kemudian itu yang Anda harus presentasikan. Bagaimana konteksnya, bagaimana modelnya, kontribusinya, interaktivitas, keterkaitan, dan kemudian dicoba Anda bagaimana memperhatikan HLB dan analisis retrospektifnya. Nah, analisis retrospektif ya, itu sama seperti kalau di statistik Anda menggunakan uji T. Akhirnya terima H0 atau tolak H0. Nah, di situ Anda menganalisis bahwa hipotesis lintasan belajar yang Anda duga itu ternyata terjadi atau tidak di lapangan. Itu menggunakan analisis retrospektif. Itu ada di bab 4 nantinya kalau di design research. Ya, dan kemudian hari Rabu yang tanggal 13 Oktober itu ujian tengah semester. Materinya jelas seperti yang di atas. Nah, lanjut dengan Bu Mel sesudah UTS adalah seperti ini. Membuat RPP satu topik dengan pendekatan PMRI lengkap dengan LKS. Kemudian melakukan uji coba LKS dalam PJJ. Ini sudah dianggap PJJ saja dulu. Kemudian membuat laporan hasil eksperimen dan kemudian presentasi. Presentasinya itulah menganalisis bahwa RPS Anda, LKS Anda, kemudian ada kemungkinan dugaan Anda bagaimana siswa menjawab, dan kemudian Anda menganalisis. Di situ Anda presentasi lagi. Presentasinya 1 sampai 5, berarti benar untuk 10 kelompok itu 2-2 lagi. Ya. Oke, sepertinya ini adalah referensi yang bisa dilihat, beberapa buku. Banyak, tetapi justru yang Anda perlukan adalah bagaimana Anda bisa mendapat tesis-tesis atau skripsi-skripsi yang dalam bentuk bisa full Anda baca. Ya, itu mungkin bisa bertanya ke Bu siapa? Admin S2, Bu Dini. Mungkin Bu Dini punya atau tidak, atau ke perpustakaan, ada tidak perpustakaan yang sudah bisa mengupload semua
isi dari tesis atau skripsi yang bentuknya desain research. Ya, kalau Anda ada kesulitan dengan skripsinya mungkin bisa tanya ke Ibu, karena beberapa orang adalah Ibu yang membimbing, sehingga kalau Ibu punya full skripsi atau tesis mereka, Ibu bisa kasih ke Anda. Ya. Oke, sampai sini dulu. Masih ada yang mau ditanya? Izin bertanya. Silakan. Yang presentasi berarti 2 minggu dari sekarang ya Bu ya? Sebelum temuan tadi sejarah PMRI. Nah itu Ya. untuk maju satu pertemuan berapa mahasiswa ya Bu kira-kira? 2. Itu kan nanti ada tanggal 8, 15, 22, 29, tanggal 6. Itu kan 5 pertemuan. Pertemuan ketiga 4, 5, 6, 7. Jadi 5 pertemuan itu presentasi masing-masing dua mahasiswa lengkap dengan sudah melaporkan atau tidak perlu melaporkan. Sebenarnya pada saat presentasi Anda mengatakan bahwa skripsi siapa yang Anda baca. Tapi kalau ke Ibu tolong dilaporkan sehingga Ibu bisa baca juga sebelumnya, walaupun kadang-kadang bimbingan Ibu juga kadang sudah lupa, sehingga Ibu bisa tahu tepat itu konteksnya apa pada saat mahasiswa itu membuat. Ibu bisa baca lebih dulu. Oke. Apalagi Hairunisa? Sama ini Bu mau tanya. Tadi ambil sumber tesis sama skripsi harus dari iya Bu. Harus tidak. dari atau tidak internet? Harus dari boleh dari, tapi jangan lupa dia pendekatannya harus pendekatan PMRI. Oh, baik Bu. Ya. Minggu depan ada teori PMRI yang lebih dalam sehingga Ibu bisa memberikan mengapa PMRI yang kita pakai gitu ya, supaya ada tadi apa itu konteks, apa itu model, itu karena teori itu minggu depan. Ya, paling tidak Anda sudah tahu bahwa dari yang harus Anda paparkan, dari membaca skripsi ataupun tesis desain research, itu 1-7 bagian itu yang harus diperhatikan dengan jelas. Karena ada satu mahasiswa yang misalnya desain research-nya itu tentang keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran itu kan di buku-buku itu sudah banyak sekali kalau keliling lingkaran itu dibagi juring-juringnya, terus disusun jadi apa? Kalau di buku-buku persegi panjang. Persegi panjang, dibolak-balik gitu juringnya kan? Iya Bu. Ya, juringnya dibolak-balik. Nah, pada saat ada mahasiswa S2 yang mau desain research dan kemudian mau mencari tentang keliling lingkaran. Nah, di situ Ibu pembimbingnya kalau tidak salah almarhum Pak Anton dengan satu dosen lagi, Ibu penguji proposal. Nah, pada saat sedang menguji proposal, Ibu hanya mengatakan jika Anda hanya menggunting juring dan kemudian menjadikannya persegi panjang, maka tesis proposal Anda tidak boleh dijadikan tesis atau proposal Anda harus diganti. Artinya kalau yang tidak ada inovasi di dalam desain research terhadap pembelajaran matematika, maka itu bukan desain research namanya. Anda mendesain sebuah pembelajaran, maka Anda harus mempunyai inovasi. Maka dicoba oleh mahasiswa tadi adalah siswa sudah tahu tentang luas persegi panjang. Siswa sudah jadi kalau hanya persegi panjang sudah kebayang akan dibolak-balik seperti apa. Tetapi siswa selain persegi panjang tahu rumus apa lagi? Dia tahu rumus segitiga. Dia tahu rumus segitiga, bintang datar lagi apa? Belah ketupat. Dia tahu persegi, ya. Dia tahu lagi apa tuh namanya trapezium, ya. Nah, dengan anak berinovasi atau mengenal memahaminya juga keliling-keliling yang lain, ya maaf kalau gitu Ibu salah, bukan tentang keliling, ini tentang luas ya, karena kekekalan luas pasti ya, bukan tentang keliling lingkaran tapi ini tentang luas lingkaran. Nah, maka bagaimana caranya lingkaran tadi untuk kekekalan luas digunting menjadi segitiga, digunting-gunting menjadi bentuknya trapesium yang seperti itu.
Kalau ke arah seperti itu sehingga kemudian dia bisa menghitung luas lingkaran, tetapi dengan contoh bangun lain itu yang disebut dengan Ibu lupa namanya, reload ya. Reload itu ya dengan metode reload istilahnya mengubah bentuk menjadi bentuk lain tetapi tidak mengubah luasannya. Nah, dengan dia bisa menggunakan itu, maka pada saat dia tesis itu menjadi sesuatu yang baru untuk pembelajaran matematika. Jadi guru masuk ke kelas mau mengajarkan tentang luas lingkaran, tidak lagi hanya menggunting-gunting juringnya, tapi dengan mengarahkan menggunting lingkarannya. Sehingga ada bagian sisi dari segitiga harus sepanjang diameternya misalnya, atau harus sepanjang hanya jari-jarinya dari sebuah segitiga. Jadi cara mengguntingnya itu yang diusahakan. Kan menggunting menjadi juring-juring itu kan adalah cara supaya dia bisa terbentuk menjadi segi empat. Maka ide menggunting lingkaran menjadi segitiga, kemudian bagian mana yang menjadi sisi miring atau bagian segitiganya macam-macam. Bisa ada segitiganya menjadi segitiga siku-siku, segitiga. Nah, untuk lengkung-lengkungnya itu biasanya nanti pakai pendekatan bagaimana dia lengkungnya diminimalis. Nah, karena pada saat kita persegi pun di ujung-ujungnya sebenarnya masih ada lengkungan kan, kecuali juringnya itu diguntingnya sangat kecil-kecil baru seakan-akan tidak ada lengkungan. Nah, ini seperti itu juga. Jadi mudah-mudahan sudah bisa sedikit terbayang seperti apa yang kalau menginovasikan sebuah pembelajaran matematika. Jadinya kalau yang sudah pernah PTK, kalau PTK itu pembelajaran guru yang diubah adalah metodenya. Apakah dia pakai tutor sebaya ataukah dia pakai kelompok atau dia menggunakan yang kita sudah sering tahu, mau pakai stat, mau pakai jigsaw, mau pakai yang sekarang tipe-tipe yang baru, think per share, jadi berpikir sendiri, terus berpikir bersamaan, baru nanti di-share dan seterusnya. Nah, itu kan guru yang menentukan, tetapi cara mengajarnya masih tetap sama-sama saja. Untuk lingkaran, ya dia pakai saja cara menggunting juring dan seterusnya. Tapi apakah itu anak bekerjanya berkelompok atau anak itu bekerja sendiri? Jadi metodenya saja. Tapi kalau di dalam desain riset, yang Anda harus pikirkan adalah matematikanya, cara mengajarkan matematikanya. Jadi bukan hanya sekedar metodenya, tapi nanti metode mengikuti. Biasanya ada yang tidak bisa kalau ini tidak berkelompok. Ada bisa yang LKS sendirian. Nah itu di situ diperlukan lagi kombinasi antara metode dan pendekatan PMRI-nya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu maaf izin tanya lagi, Bu. Iya, silakan. Ibu mau bertanya lagi. Oke, ini sebentar, habis Khairunisa, kemudian siapa ini? Yoga, Bu. Yoga, silakan. Ya. Ya. Untuk kita pembuatan tadi Bu review dari skripsi atau jurnal atau tesis itu kita ada format penulisannya atau terserah masing-masing mahasiswa Bu membuatnya? Oh, untuk nanti Anda presentasi? Iya, Bu. Ya, itu kalau Ibu bebaskan karena biasanya konteks materinya itu beda-beda dan sangat beda. Sehingga kalau diberikan baku itu kadang-kadang agak susah. Jadi misalnya kalau Anda bisa temukan tadi yang Ibu sebutkan itu adalah kalau Ibu namanya lupa, Caroline atau siapa gitu, itu yang tadi yang lingkaran. Tetapi Ibu ingat namanya yang satu Ibu dari Al-Azhar, guru Al-Azhar Al-Azhar Kebayoran, itu juga tentang lingkaran. Tetapi tentang lingkaran yang lingkaran tuh berimpit ya dengan satu titik singgung gitu kan, kemudian ada yang berpotongan dan ada yang lepas. Nah, dia menggunakan menggunakan materi itu, tetapi kemudian caranya dengan adanya gunung meletus gitu ya, gunung meletus. Nah, kemudian dia menggunakan cerita dan kemudian akhirnya bagaimana
lingkaran itu sebenarnya masih berimpit atau sudah jauh atau bahkan masih beririsan. Itu dengan bercerita tentang cara penanganan kalau tim SAR-nya itu ya, dia di mana meletakkan tim-tim tadi gitu. Nah, ada juga yang kemudian mengatakan bahwa kalau lingkaran yang seperti itu diulang lagi oleh mahasiswa yang lain, kalau tidak salah ini mahasiswanya justru S1, yang terpikir oleh dia adalah bagaimana memanggil itu, yang sekarang, manggil Gojek dan segala macam, itu siapa sih sebenarnya yang cepet-cepetan nerima? Itu kan juga pakai lingkaran kan sebenarnya. Sinyalnya kan? Siapa yang lebih dulu paling dekat kah atau yang pas ketemu justru kalau yang di luar itu jelas, tapi kalau yang sebenarnya menangkap lebih dulu apakah bagian dalam, apakah yang pas ketemu dan seterusnya. Nah itu juga menarik sebenarnya. Nah itu kalau awalnya adalah sebuah realita, tetapi akhirnya waktu ditarik menjadi masalah matematika itu juga menjadi hal yang menarik. Ya, kalau Anda bisa temukan itu skripsi atau tesis-tesis yang seperti itu, justru itu yang akan Anda bahas. Anda akan tertarik sendiri juga membacanya bagaimana mungkin memanggil Gojek atau kemudian gunung meletus dihubungkan dengan matematika tadi. Ya, oke, silahkan. Mungkin cukup menjawab. Kalau nanti boleh ditanyakan lagi. Yoga? Ya, Yoga? Saya ingin bertanya, Bu. Nah, ya. Kebetulan waktu saya S1 itu kan membahasnya tentang DDR ya, Bu. Nah, DDR di sini sama desain research itu sama nggak ya, Bu? Agak beda, DDR dengan desain research beda. Berarti kalau dalam bahasan desain research dan dengan DDR ini, konteks untuk materi matematika realistiknya beda ya, Bu ya? Beda. Karena kalau DDR itu yang dilihat adalah ketidakmampuan guru mengajar. Coba didaktikal, apa singkatan dari apa? Didaktikal? Desain didactical research, Bu. Nah, desain didactical research. Didaktikalnya itu didaktikal, ya, itu adalah kemampuan mengajarnya. Dan itu dilihatnya adalah kita sebagai calon peneliti itu ke kelas yang kemudian dapat informasi bahwa mata pelajaran ini, materi ini dijawabnya kok salah semua dan segala macam. Kemudian kita ke kelas melihat cara gurunya mengajar. Kemudian kita memberikan terang aja gurunya mengajarnya kenapa ini duluan dan seterusnya. Nah, dari kita temukan masalah didaktikal si guru, kemudian kita merancang bagaimana sebaiknya guru mengajar. Nah, kemudian kita minta coba lagi, guru coba mengajar di tempat yang lain. Kemudian anaknya dites, lebih ngerti kan? Nah, itu. Jadi bukan materinya. Bukan materi, kalau ini kan kita berpikir tentang bagaimana mengajar dengan cara yang lebih baru, lebih menarik mungkin buat anak, atau memang lebih buat anak mengerti. Nah, tapi kalau di sini adalah melihat didaktikal gurunya, kesalahan guru itu ada di mana? Di RPP-nya diperiksa benar. Oh, kemudian coba lihat cara mengajarnya. Oh, ternyata di cara mengajarnya. Menerjemahkan RPP ke cara mengajar. Nah, sebagai peneliti itu kita catat. Nah, kemudian guru diminta untuk, Bu, sebaiknya Ibu begini di bagian ini. Nah, nanti di kelas lain diuji cobakan itu didaktikal buatan si peneliti, menerjemahkan RPP yang dibuat oleh guru. Oke ya, jadi agak beda ya. Siapa tadi? Mas Yoga? Iya, Bu. Oke. Oke, dapat dipahami, Bu. Terbayang ya yang bedanya di situ. Ya. Karena Ibu membimbing satu mahasiswa yang didaktikal, itu juga awalnya bingung. Ibu berusaha untuk bisa mengerti bahwa bagaimana guru yang sudah tua gitu ya. Kemudian Anda masuk sebagai peneliti, kemudian mengkritik. Nah, itu yang sebenarnya siapa yang mau gitu ya, yang mau dikritik seperti itu. Nah, biasanya memang jangan guru-guru yang sudah senior, tapi masih kakak kelas atau teman yang memang akhirnya sudah ngajar lama, tapi mau nggak dijadikan tempat saya penelitian.
Nah, itu biasanya berjalan sih seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, Ibu tak berikan sedikit gambaran bagaimana salah satu teman Anda, mungkin ada yang masih ingat, sekarang dosen di teknik, ini dia membuat seperti ini. Jadi perbandingan senilai, tetapi dia menggunakannya membuat kalung dan gelang dari manik-manik. Nggak kebayang kan bagaimana sebenarnya perbandingan senilai. Kemudian dihubungkannya dengan ini. Jadi itu tolong dibaca saja. Nah, sebuah kalung dapat dibuat dari 25 butir manik-manik hitam, 30 butir manik-manik putih, sedangkan sebuah gelang dibuat dari 5 butir manik-manik hitam dan 10 manik-manik putih. Jika Ibu Sudiro akan membuat 10 kalung dan 11 gelang, berapa banyak manik-manik hitam dan putih yang akan yang dibutuhkan? Jadi seperti persamaan linier kan ini akhirnya? Iya, Bu. Iya. Semakin banyak yang Iya. Jadi perbandingan senilai, benar kan? Makin besar ya makin banyak yang diperlukan, ya manik-manik yang disediakan juga harus makin banyak. Ini perbandingan senilai. Ya. Akhirnya urusan kalung, membuat kalung bisa menjadi persamaan linear. Ini yang disebut dengan model, dan kemudian akhirnya dengan kita bisa membuat model, kita bisa membuat simbol. Yang tadi ada kan, model itu adalah mulainya dari model dan kemudian menjadi simbol. Model itu adalah pembelajaran matematika secara horizontal di kehidupan sehari-hari, tetapi kemudian sesudah kita pahami, kemudian anak-anak kita ajak bagaimana menulis untuk warna putih, warna hitam, tidak lagi dengan putih dan hitam, tapi dengan sebuah variabel, maka kemudian bisa akhirnya menjadi sebuah simbol matematika. Ya, ini salah satu dari bentuk realistik tadi. Nah, ini juga perbandingan yang berbalik nilai. Ini waktu Transjakarta masih di awal-awal. Nah, ini bagaimana perbandingan berbalik nilai ya seperti ini. Silakan Anda baca. Bagaimana? Kelihatan tidak berbalik nilainya apa? Ini Oh dia, iya, kelihatan, Bu. ya, oke. Ini dianggapnya nggak pakai stop ya. Ini nggak pakai stop nih istilahnya. Diambil rata-rata kecepatan ya, padahal mungkin ada stop, ada lampu merah dan seterusnya. Nah, tapi idenya adalah seperti ini. Jadi kenapa Transjakarta yang digunakan bukan bus yang di luar Transjakarta? Karena pasti kalau yang di luar Transjakarta mungkin jalurnya tidak rutin, tidak tepat. Kadang-kadang kalau sekarang udah nggak ada ya Metro Mini mesti ke sana, kalau macet dia lewat mana dulu gitu kan, kadang-kadang maka tidak lewati jalur yang tetap. Nah, ini yang menggunakan jalur yang tetap. Ya, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian bisa tidak pada saat kita sedang mengajarkan ini, kemudian kita bisa mengatakan bahwa di buku-buku yang ada, itu kadang-kadang ada perbandingan yang bukan senilai dan bukan berbalik nilai, tapi dimasukkan di dalam buku. Pernah tidak terbayang? Soal apa itu? Ini sudah juga ditemukan pada saat kita memperdalam materi ini. Karena kalau sudah menggunakan design research, sebenarnya kita memahami matematikanya dengan sangat dalam untuk mendapatkan apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita sangat sekali berpikir untuk mengatakan bahwa itu adalah bukan perbandingan senilai. Pernah dengar soal
umur ayah 50 tahun, umur ayah kalau 50 anak umur berapa ya? Ya, umur ayah 50 tahun, umur anaknya 25. Maka ada tulisan hari ini umur ayah 2 kali umur anaknya. Nah, tetapi Yes. apakah itu perbandingan senilai? Tahun depan udah enggak. Tahun depan anaknya umur 26, bapaknya umur 51. Iya tidak? Jadi nggak pernah itu perbandingan senilai yang semu, artinya nggak berlaku, hanya berlaku untuk hari itu. Ya, jadi itu soal yang tidak tepat untuk sebuah materi realistik. Karena sebenarnya memang tidak ada kalau ada pernyataan bahwa usia bapaknya itu 2 kali usia anaknya, ya itu berlaku terus dong. Begitu kan? Nah, ini tidak bisa karena yaitu tadi dia hanya bisa untuk hari itu. Nah, tapi di buku-buku itu banyak yang tentang perbandingan usia-usia. Apalagi kalau kita mau lihat pakai jam. Pakai menit, pakai detik. Beda usia itu per menit saja sudah berubah. Per jam saja sudah berubah. Per hari saja sudah berubah. Gitu ya. Nah, itu yang akhirnya nanti kita perbaiki, jangan lagi membuat soal-soal yang salah kalau kita sudah tahu bahwa hal itu sebenarnya bukan perbandingan senilai. Ini ada lagi satu soal di mana seorang guru kalau membuat soal untuk matematika realistik itu sudah sangat detail. Ya, maka mungkin kalau Ibu membimbing Anda untuk desain riset, untuk membuat soal di akhir supaya anak-anak atau siswa-siswa itu terukur kemampuannya bahwa sebenarnya berpikir realistiknya itu sudah dapat atau belum untuk satu materi pokok gitu. Nah, itu sampai sedetail ini. Ini materi yang gampang. Terlihat kan ya? Itu aritmatika sosial ini. Seorang anak memiliki uang sebanyak 5.000. Jika anak tersebut membeli satu kue seharga 1.500, berapa uang kembalian yang akan diterima oleh anak tersebut? Yang di bawah, seorang anak memiliki uang lembaran 5.000. Pertanyaan yang sama. Nah, kalau anak yang sudah diajar dengan PMRI, soal yang nomor 1 dijawabnya apa? Itu open-ended sekali kalau yang nomor 1 di atas itu. Yang soal ditulis di awal itu open-ended sebenarnya. Maksudnya kalau guru itu sudah mengetahui tentang PMRI, itu tahu bahwa beda soal ini. Yang atas open-ended, yang bawah enggak. Kalau yang atas jawabannya apa dari siswa? Siswa yang sudah belajar, yang sudah terbiasa dengan yang sudah terbiasa dengan pembelajaran matematika realistik. Ada yang bisa coba jawab? Untuk yang atas jawabnya berapa? Mungkin ya bisa dibuletin dulu Bu, yang 1.500 jadi 2.000. Jadi nanti dibalikinnya 3.000 gitu Bu. Oke, ada yang lain? Coba, ada yang lain? Belum tepat itu. Coba ada yang lain? Ada yang coba? Ya, Yoldan. Untuk yang atas mungkin bisa kembaliannya Rp500 ya Bu ya. Karena kan uang itu kan ada 2.000. Ada 2.000-an gitu. Ya. Jadi kan lebih bersifat uang 5.000 itu kan bisa saja 1.000 semua. Bisa saja 2.000, 1.000, bisa juga 5.000. Jadi untuk kembalian lebih logikanya akan lebih banyak untuk mendapatkan opsi gitu. Ya, jadi kalau misalnya siswa menjawab kembaliannya 500, berarti alasan dia apa? Ya karena dia ngasih uangnya Rp2.000. Oke. Tidak langsung 5.000. Tidak 5.000. Betul. Iya. Benar sekali. Jadi
Ada anak yang menjawab kembaliannya adalah Rp500 karena saya membayar dengan pecahan 2.000. Ada lagi yang menjawab lain? Ya mungkin tadi Bu yang 3.000 ya. Tapi nggak dapet. Ya bisa juga kembaliannya 3.500 karena dia ngasihnya langsung 5.000 dengan Betul. pecahan 5.000. Iya, betul. Nah, itu 3.500 itu adalah soal nomor di bawah, soal di bawah. Karena uang anak itu lembaran 5.000. Bukan banyaknya anak itu uangnya adalah Rp5.000. Kalau yang di bawah, anak itu hanya punya satu lembar 5.000-an. Jadi kalau dia belanja 1.500, ya mau nggak mau kembaliannya adalah 3.500. Tetapi kalau yang atas, tadi Mas Wildan sudah menjawab, ada yang jawabannya 3.500, ada yang jawabannya 500. Ada lagi jawaban lainnya? Ada lagi jawaban lainnya? Jangan kalah sama anak SD loh, ini jawaban anak SD. Ini soal sudah pernah dicobakan di SD. Mungkin 2,5 Bu, dia punya uangnya, tapi kelebihan malahan. Nggak bisa Bu. Kalau 4.000 kan yang dibutuhin cuma 1.500. Iya. Kalau dia 4.000 kan duit pecahan yang real yang ada adalah 2.000 dengan 2.000 kan? Oke. Ada lagi? Satu lagi jawaban anak SD-nya belum kejawab nih sama mahasiswa S2. Rp0 mungkin nggak Bu? Tidak ada kembaliannya maksudnya? Iya, karena Kenapa? nanti karena mungkin aja pecahannya kan jadinya 1.000 atau ada gope-gopeannya gitu Bu. Jadi masih uangnya pas. Iya, dia kasih uang pas maksudnya. Iya Bu, mungkin bisa gitu kali Bu. Itu dia jawabannya. Jadi, nah itu dia. Jadi itu jawaban anak SD waktu dikasih soal ini. Yang mencengangkan karena itu jawaban dia yang unpredictable, dituliskan di kertas dia. Karena ibu juga tidak punya ide seperti ini kalau tidak melihat sendiri bahwa ini bisa dijadikan awal bahwa pendidikan matematika realistik ke anak SD itu membuka wawasan dia karena jawaban open ended itu membuat anak itu kreatif dibanding soal yang di bawah. Soal yang di bawah itu benar-benar hanya sisanya 3.500. Tetapi sekarang yang Ibu mau tekankan adalah kalau kita menjadi guru, maka sangat kita perhatikan, kita mau dia close answer, artinya hanya ingin 3.500, maka cukup yang bawah yang kita tulis. Kalau kita menulis yang atas dan kita mengharap hanya 3.500 jawaban anak, itu salah di guru. Kalau anak ada yang menjawab bahwa tidak ada kembalian, itu kita harus terima. Ya, jadi kalau kita sebagai guru, jawaban apa yang kita inginkan? Nah, itu yang kita harus tuliskan dengan sangat detail. Oke, jadi jelas ya bahwa kenapa Ibu mengatakan bahwa sebaiknya open ended supaya anak itu berpikir kreatif dan itu yang diminta memang untuk di PMRI ya. Untuk desain riset itu nanti soal-soalnya sebaiknya tidak lagi ada soal yang close answer ya, maksudnya hanya tepat satu jawaban. Itu matematika zaman dulu itu. Sekarang matematika memang sudah sangat mengikuti bahwa jawaban itu tidak bisa hanya satu. Begitu. Boleh tidak satu, tetapi menggunakan logika yang benar. Seperti tadi Mas Wildan mengatakan bahwa sisanya 500 karena dia membayarnya dengan uang 2.000-an. Uang dia adalah 2.000, 1.000. Nah, tapi kemungkinan waktu Leili tidak ada kembalian karena dia memang punya uang logam 500-an. Tetapi uang dia yang dia bawa ke sekolah memang sebanyak 5.000 rupiah. Ya. Oke, ini gambaran bagaimana PMRI sangat detail melihat kehidupan sehari-hari yang kemudian dituangkan di dalam pembelajaran matematika. Jadi model menjadi simbol di sini. Oke, materi Ibu sudah habis hari ini, kemudian ini nanti Ibu bisa share ke Anda.
Sesudah Ibu perbaiki ya di jadwal, karena di sini harusnya diubah menjadi individu sekarang. Ya, ini menjadi individu, menjadi tugas-tugas individu di dalam sini. Oke, nanti di dalam ininya pun Ibu harus ada yang tugas individu. Tugas kelompok di atas itu adalah kelompok yang sebenarnya adalah presentasi awal, yang individu. Yang presentasi hasil eksperimen dan laporan hasil eksperimen itu adalah yang tugas kelompok sebenarnya. 3 dan 4 itu tugas kelompok, 1 dan 2 itu tugas individu. Ya, sampai dengan ujian tengah semester itu jelas individu. Oke, Ibu stop ini. Oke, Ibu mau lihat kehadiran semuanya dulu, tolong dibuka. Semua sudah hadir berapa? Oke, sekarang sudah 10-10-nya hadir. Tadi siapa yang terakhir kalau gitu? Ini, Erni, bukan? Roselyn, Ibu tadi sudah lihat. Erni, oke, Erni sudah hadir. Siapa lagi? Dias ya tadi? Nazira, oke. Dias, satu lagi siapa ini? Yoga tadi sudah muncul, terlihat juga. Ini siapa? Dias dan Yoga ya, yang belum terbuka. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Satu lagi siapa ya? Nazira Bu tadi. Nazira. Iya, Nazira. Siapa? Tuti. Iya. Iya. Ibu Tuti belum kelihatan, tapi kok di sini tertulisnya 10. Oh iya, 10. Apa tadi mental lagi? Tadi sempat terlihat 11. Sepertinya Bu Tuti mental Bu tadi. Tadi Iya, sempat hadir. Ya. Tadi sempat hadir. Oke. Nah, ini dia yang Laili yang Ibu tidak bisa melihat bahwa kalau sudah masuk LMS, apakah Bu Tuti waktu hadir itu sudah lebih dari 40 menit atau tidak. Tapi kalau hari ini kan kita pun semuanya hadirnya terlambat, jadi tetap hari ini dianggap hadir semua 10, jadi nanti di absen langsung mungkin Ibu berikan langsung diisinya 10 untuk hari ini. Oke, untuk Yoga dan Dias tadi Ibu sudah lihat juga. Ibu akhiri dulu karena Ibu harus pindah lagi ke kelas yang lain. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan materinya masih dari Ibu tentang sejarah dan teori PMRI. Tapi Anda juga sudah mulai bisa mencari skripsi atau tesis dari sekarang. Kira-kira yang mau seperti apa? Kalau memang sudah ada bisa infokan ke Ibu, saya mengambil skripsinya siapa atau saya mengambil tesisnya siapa. Ya, boleh tidak dari UNJ, tetapi menggunakan pendekatannya PMRI. Oke, Ibu akhiri saja hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, Ibu live langsung ya, karena harus pindah. Oke.